Sejak dulu, kru topi jerami punya 3 monster paling legendaris, Luffy, Zoro, dan Sanji. 3 petarung yang sejak East Blue jadi fondasi kekuatan bajak laut topi jerami. Luffy sang kapten yang selalu memimpin di garis depan. Zoro pendekar pedang yang rela mati demi ambisi dan kaptennya. Dan Sanji ksatria yang bertarung dengan keyakinan tanpa pernah menyentuh tangan perempuan. Mereka bertiga dikenal sebagai trio monster, keseimbangan yang sempurna, kekuatan, tekad, dan kehormatan. Gimana kalau keseimbangan itu bisa saja terancam karena muncul satu nama dari negeri para raksasa, Loki, pangeran Elbaf yang disebut-sebut memiliki kekuatan setara dengan Shanks sendiri. Banyak yang lupa bahwa di dunia One Piece, Elbaf bukan sekadar negeri para raksasa. Itu adalah tempat lahirnya para pejuang terhebat yang bahkan diakui oleh Big Mom, Kaido, dan Shanks sendiri. Dan di antara mereka semua, Loki berdiri sebagai pewaris tahta. Tapi apa yang membuat Loki begitu menakutkan? Menurut rumor yang beredar di Elbaf, hanya Shanks yang mampu menghentikan amukan Loki ketika kekuatannya lepas kendali. Bayangin aja, kalau gaban orang selevel Komandan Roger juga ada di sana, dan Loki masih dianggap ancaman, itu berarti kekuatannya udah jauh melampaui batas normal ras raksasa. Sekarang coba kita lihat dari sisi naratif Oda, kenapa Oda memperkenalkan Loki di Arc Elbaf? Bukan cuma buat fanservice, tapi untuk menunjukkan satu hal, bahkan raksasa pun tunduk pada kekuatan yang lebih besar. Dan kalau Loki benar-benar muncul sebagai sekutu, atau bahkan calon kru Luffy, itu akan menghancurkan keseimbangan trio monster yang Oda bangun selama 1000 chapter terakhir. Zoro dan Sanji selama ini selalu berdiri di level yang sama. Mereka berdua berkembang bersama dari Enies Lobby, Whole Cake, sampai Wano. Keduanya punya rivalitas sehat dan kekuatan mereka sering disebut dua sayap Luffy. Tapi Loki, dia bukan sekadar sayap baru. Ada badai yang bisa menelan sayap itu dalam satu hembusan. Kalau Loki bergabung, otomatis dia bakal jadi anggota terkuat kedua di kapal langsung di bawah Luffy, bahkan di atas Zoro. Dan itu bakal ngebunuh dinamika yang udah berjalan sejak awal seri. Dan ini bukan cuma soal kekuatan, Loki juga punya simbolisme. Dia adalah pangeran, seseorang yang dilahirkan untuk memimpin, bukan untuk mengikuti perintah orang lain. Artinya dari sisi karakter pun, Loki terlalu besar untuk menjadi bawahan. Dia lebih cocok jadi raja dari bangsa yang bersekutu dengan Luffy, bukan sebagai kru biasa. Bahkan keputusan kesatria suci untuk merekrut Loki juga jadi petunjuk penting. Shamrock sendiri datang menawarkan posisi bergengsi, tapi Loki menolak mentah-mentah. Apa? Karena dia bukan tipe yang tunduk, dia punya ego dan harga diri seorang raja. Sesuatu yang bahkan Sanji dan Zoro pun paham tapi tidak akan menyaingi. Kalau Oda sampai membiarkan Loki bergabung ke topi jerami, itu berarti Zoro dan Sanji harus dibuff secara gila-gilaan. Mereka harus naik ke level Shanks atau Komandan Dewa agar dinamika kru tetap seimbang. Tapi kalau itu terjadi, maka Luffy juga harus naik level ke tingkatan dewa sejati melampaui Joy Boy. Dan itu terlalu cepat, bahkan terlalu ekstrim untuk narasi yang masih berjalan menuju final saga. Jadi pada akhirnya sekuat apapun Loki pangeran Elbaf ini nggak akan pernah jadi kru topi jerami. Karena keberadaannya sendiri akan merusak dinamika yang udah Oda bangun selama lebih dari 2 dekade. Dia bukan bagian dari trio monster, dia adalah ancaman terbesar bagi trio monster, dan mungkin di Arc Elbaf nanti Loki bukan datang sebagai pelengkap kru topi jerami, tapi sebagai ujian terbesar bagi kekuatan Zoro dan Sanji, dan tidak menutup kemungkinan akan jadi sekutu topi jerami berikutnya. Dan satu hal yang pasti, kalau Loki benar-benar muncul sebagai kru topi jerami berikutnya, maka posisi trio monster topi jerami akan berubah. Kemungkinan terbesarnya posisi Sanji akan tergusur oleh pangeran Elbaf tersebut. Menurut kalian guys, apakah Loki akan bergabung dengan kru Luffy? Atau justru akan jadi sekutu bajak laut Mugiwara no Luffy? Dan tentunya itu akan menjadi tambahan armada topi jerami dengan kekuatan yang sangat besar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. See you next video.